Selamat malam Pak, terima kasih ya. Good morning Indonesia with Pak Hoti mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan adalah seperti pepatah orang Indonesia, manusia berencana, Tuhan memutuskan. Seberapa banyak kata-kata pepatah ini berlaku dalam kehidupan Bapak sendiri? Ya, kalau saya menilai Pak, kalau kata-kata patah orang Minang itu kan eh, memang sesuai lah kayak gitu kita. Contohnya kan berapa banyak kata Bapak, ya, boleh Pak. Saya ulang lagi Pak. Ya, Ya. artinya seberapa banyak bunyi pepatah tadi berlaku dalam kehidupan Bapak sendiri? Iya, memang apa lah ya, kadang-kadang kita hidup ini kan eh, kadang-kadang ada eh, positifnya atau ada yang negatifnya. Emang pas tuh kata orang Padang memang kayak gitu Pak. Nah, Bagaimana asal mula dari seperti saya lihat sepertinya ini bisnis keluarga ya. Bagaimana asal mula cerita dari menjadi profesi ya bisa pegang orang apa pejabat apapun Bapak sendiri yang punya hak untuk pegang kepala orang itu. Bagaimana ceritanya asal mulanya? begini Pak, memang saya dari kecil dulu waktu saya SD, memang saya suka ikut bapak kerja. Kebetulan bapak saya juga seorang pengerja penata rambut kan. Jadi saya itu pulang sekolah saya diajak ke sana ke tempat kerja. Sampai sekarang saya masih juga itu juga yang saya tekuni sekarang. Nah, itulah asal mulanya saya uh, menjadi seorang pekerja tata rias rambut ini sekarang. Itulah Pak ceritanya. Mulai tahun berapa tuh Pak? Kalau saya nggak salah Pak, tahun 93 saya udah masuk ke pasar tuh sama numpang kebetulan sama abang saya yang di Bukit Tinggi. Kerja sama dia lah saya dulu. Itu sampai 2004. 2004 terus ya bisa saya buka karya sendiri. Gitulah ceritanya. Jadi kelinci percobaan orang pertama, kepala orang pertama itu siapa yang jadi kelinci percobaan? Oh, gitu Pak. Jadi pas kita belajar itu kan kita kan waktu kecil bawa teman juga, ada teman juga pulang sekolah. Ayo dek, kita ke tempat bapak saya juga kalau diajarin pangkasnya dulu biar saya bisa nanti jadi tukang pangkas juga. Gitulah kira dibawa temannya dulu waktu kecil-kecil itu ke tempat bapak. Jadi diajarkan, Bapak mengajarkan bagaimana untuk menata potong rambut seseorang. Iya betul. Berapa lama sekolah formal itu kira-kira? Kalau saya pikir Pak, kalau sekolah formal itu memang nggak cepat juga Pak. Adalah sekitar 2 bulan atau 3 bulan lah. Cuman yang susahnya kita kalau kerja itu Pak, penghalusannya yang susah Pak. Kalau kerja kasarnya bagian-bagian potongnya kita bisa. Cuman hal penghalusan itu yang susah. Nah, itu yang susah yang saya rasakan Pak. Iya, iya, iya. Bagaimana? Maksudnya apa? Suka dukanya setelah sampai hari ini. Ya gitu loh Pak, kalau kita seorang pekerja tata rambut ini Pak, memang banyak juga suka dukanya. Ya kadang-kadang, maaf Pak, kadang-kadang ada contohnya kita orang-orang yang tidak waras itu minta potong rambut, juga saya layani Pak dengan senang hati. Nah gitu juga ada orang-orang yang kotor, ada orang-orang yang juga sana itulah yang suka yang dukanya. Ya sebagai tukang pangkas banyak juga contohnya bapak itu kan sampai pejabat itu dia kalau potong rambut dia kasih fee sama itu yang sukanya. Nah itu yang saya alami. Karena saya datang ke tempat Bapak itu karena saya melihat bahwa ini profesional ya. Karena rambut saya dipotong beberapa bulan lalu itu oleh satu orang yang sepertinya tukang rumput, akhirnya jadi tukang rambut gitu ya. Jadi rusak ya. Betul-betul saya kesel ya. Itu udah terlambat ya. Jadi Bapak tadi udah membantu, menolong saya, rasa yakin diri dengan potongan rambut yang sekarang dan tentu saya kelihatan lebih ganteng sekarang ya dengan berkat potongan rambut dari Bapak sendiri ya.
Kira-kira 10-15 tahun dari sekarang di mana kira-kira bisnis? Begini Pak, kalau kita motong rambut orang gitu Pak, kita yang pertama dulu kita tengok wajah orang tuh, kemudian kita tengok umurnya, sudah itu siap tuh kita tengok berapa ketebalan rambutnya, kita harus tahu Pak. Kalau kita seorang tukang pangkas kita harus tahu. Jadi raut mukanya dulu, Iya, terus umurnya. nah, tuh kayak rambutnya kita tahu tuh model apa. Cak, kalau pikir kalau rambut bapak ini kalau saya bikin kayak anak muda kan enggak cocok mungkin kan. Nah, jadi kebetulan saya tengok, oh bapaknya umur segini berarti model rambutnya memang pas kayak gini. Nah gitu, kata apanya lah yang Hebat. pasnya gitu. Jadi nggak salah ya, pilihan saya datang ke seorang penata rambut yang profesional ya. Iya. Terima kasih Pak, pasti nanti kalau rambut saya panjang saya datang lagi. Terima kasih banyak dan atas wawancara ini dan sampai ketemu lagi. Iya, mudah-mudahan gitulah Pak.